Hunting motor Vietnam style langsung di Vietnam. Selamat datang di Hanoi teman-teman. Jadi kita lagi di Vietnam dan Hanoi ini adalah kota kedua lah ya setelah Ho Chi Minh. Jadi di sini kotanya cukup rame ya, walaupun bukan yang paling rame. Dan gue penasaran, di Indonesia kan terkenal banget tuh dengan Vietnam style ya kan. Ada Thai style, ada Vietnam style. Yang katanya spionnya satu doang lah, yang warnanya begini lah, yang begitulah. Nah, ngomong kita lagi di Vietnam dan belakang gue ini adalah lampu merah yang sangat-sangat sibuk ya kan, yang sangat-sangat sibuk ini. Kita mau coba ya 5-10 menit aja kita di sini dan kita cari mana nih yang the real Vietnam style di Vietnamnya. Ada apa enggak? Menurut lo ada apa enggak, Rip? Ada, banyak. Coba kita cari ya. Coba ya. Kita di tengah-tengah nih, lumayan di tengah-tengah kota Hanoi. Jadi kalau emang beneran Vietnam style harusnya ada kan? Harusnya ada. Oke, kita tungguin. Selamat datang di pabrik motornya VinFast di Vietnam. Nah, tujuan kita ke Vietnam sebenarnya mau datang ke pabriknya VinFast ini. Nanti kita mau lihat pabrik pengerjaan mobil, bahas pengerjaan motor, dan nanti bakal nyobain motor listriknya langsung yang nanti akan dijual di Indonesia. Kayak gimana? Nah, ikutin terus videonya. Sekarang kita mau tur pabriknya VinFast dulu, yang di Vietnam. Dari kita naik bagi. Ini gede banget. Bagi namanya. Oh, apa? Aku bilangnya tadi apa ya namanya? Aku bilang gitu. Apa masalah? Bagi? Bagi. Bagi dong. Bukan. Oh, bukan. Robot-robotnya banyak banget tuh. Canggih ya, tuh lagi bekerja tuh. Ini robot semua yang ngerjain guys. Ini pintu-pintu belakang, pintu samping. VF9 nih, cakep. Tuh VF5. Oh, baru selesai istirahat ya? Nah, ini bagian pressing. Jadi dari besi, ntar di press jadi bentuk pintu, bentuk atap. Nah, ini kayaknya moldingan-moldingannya nih. Nih, lihat nih. Hood VF5 hood. Bukan? Bayangin gimana coba deh mesinnya itu lo mau ngepres besi di press dijadiin bentukan. Nah, ini moldingin segede gini. Gede banget ya, parah. Jam setengah 6 sore, jadi jam-jam pulang kantor lah ya. Dan di Vietnam tuh di jalurnya kebalik sama di Jakarta. Mana nih? Kita cari motor yang sudah dimodif Vietnam style. Ini apa? Ini Supra Fit. Di sini namanya Supra Wave. Nah, sini ada yang lagi berhenti. Coba kita cek. Yang lagi berhenti ada nggak ya sudah dimodif Vietnam style? Itu Vario 160 anjir. Vario 160 nih, Honda lagi. Ada SCM. Sebentar. So far sih sejauh ini kita baru 5 menit, belum ada 5 menit di sini. Belum ada nih, ya kan? Belum ada. Kita coba jauh motor sebelah sini yang lewat-lewat. Yang dari sebelah sana deh, yang dari sebelah sana. Nah, ini yang hijau nih. Bukan belum hijau udah nyebrang mereka. Ada nggak tuh? Ada nggak tuh? Ada nggak tuh? Apa kalian bisa melihat guys yang namanya Vietnam style? Nah, ini Vietnam. Aja. Nah, ini. Satu hal yang gue sadar tentang Vietnam style adalah di sini gas rak busuknya kayak di Jakarta. Nyelonong boynya, apa lehernya di semen. Leher di semen tuh di sini lumayan banget kerasa teman-teman. Lumayan parah di sini, ya kan? Tapi fokus kita bukan itu. Kita mau mencari motor yang sudah dimodif. Mana nih yang sudah dimodif nih? Ya kan? Ini. Dia tadi gelakson ini kenapa? Apakah dia dimodif? Dimodif dikasih tambahan pelindung tuh. Itu Vision tuh ini, berarti apa namanya? Spacey. Nah kan dia merah malah ngelakson lagi. Sonong boynya mah ada. Kita nyebrang, kita coba pindah. Motor listrik VinFast nih, motor listrik VinFast. Sennya ke kiri, beloknya ke kanan si adik kan? Kan? Sen kiri belok kanan. Emang minta diajak ngobrol. Ini ada beberapa mesin. Yang ini Schooler, yang ini Veiger. Nah, yang ini alat pressnya nih. Yang alat pressnya yang antara yang itu atau yang ini, teman-teman. Segede gitu alat pressnya, segede rumah. Itu besi standarnya.
dibawa masuk ke situ. Oh, yang dipakai buat body gitu ya? Hah? Iya, Pakai body. jadi body. Nih guys, lihat deh guys tuh. Besi-besi, ya kan? Di dalamnya besi-besi diangkatin, terus habis itu dipres. Bayangin, besi tebel, aluminium tebel bisa dipres pakai molding tadi. Mesin press ini teman-teman ya, dalam 1 jam itu bisa menghasilkan 1.200 parts. Jadi misalkan dia lagi bikin kap mesin gitu, dalam sejam dia bisa ngepres dan menghasilkan sebanyak 1.500 kap mesin. Gila. Now BF36 is running. Tuh, di zoom tuh. Tuh besi, Then drop. dipres, Complicated option. cereng, diangkat udah jadi tuh. Tuh. Satu hal yang nggak bisa gua kasih lihat di video adalah ini lantainya getar. Gleng. Bayangin. How much is the pressure? First press 2,500 ton. 2,500 ton. Other presses 1,200 ton. Wah, proses ngepresnya tekanannya itu 2.500 ton. Yang pertama itu dari besi setipis itu, nah itu lagi dikasih tekanan 2.500 ton, diangkat pindah ke sini 1.000 ton. 2.500 ton tuh sebanyak apa ya? Mobil Jazz itu cuma 1 ton. Berarti ini kira-kira ada 2.500 Honda Jazz ditekan ke besinya biar jadi body parts kayak gitu. Mau gak? Kita kemana lagi? Kita lagi di mana ya, Warga ya? Tuh, udah jadi body tuh, ya kan? Dicek-cekin. Nah, ini nanti yang akan masuk ke assembly line. Dirakit-rakit, jadilah body satu mobil, teman-teman. Nah, ini VF9 nih, lagi bikin VF9. Jadi begitulah caranya bikin body mobil kalau kalian bertanya-tanya. Makanya kenapa kalau misalkan body penyok, ngebenerinnya itu biasanya susah konsisten garis bodinya ya, karena harusnya hasilnya kan di stamping kayak begini nih, proses stamping. Keren ya. Jadi di sebelah sana teman-teman ya, itu di sana awal mulanya tuh. Nah di sana mereka pesan roll-rollan besi antara 0,6 spesifikasinya sampai paling tebal 1,3 mm. Di sana juga ada mesin potong. Nah jadi besinya tuh dipotong sesuai kebutuhan, jadinya kayak gini nih. Nah nih. Jadi ini lembaran-lembaran besi yang udah dipotong menyesuaikan yang lagi butuh mau produksi apa nih di dalam. Jadi dari lembaran-lembaran ini masuk ke dalam mesin tadi, di stem, jadilah tadi kalau tadi jadinya bodi kanan atau bodi kiri mobilnya. Jadi semuanya di sini in-house nih di pabrik Kevin Fast. Keren ya? Nah ini kan mesin molding. Nah mesin molding itu pasti punya umur guys. Karena dipakai buat ngepres, dipakai buat ngemold, pasti punya umur. Tadi gue tanya umurnya berapa lama, estimasinya sekitar 10 juta kali stem. Ya lumayan lama sih. Nah ini kayak gini nih, makanya kenapa kalau kalian lihat mobil facelift gitu, cuma ganti muka doang gitu, pitnya sama, karena masih punya lifetime kayak gini nih. Satu mobil itu butuh, ya kita hitung ya, mobil tuh berarti butuh apa? Kap mesin, fender kiri kanan depan, Ya. bodi kiri kanan, atap 6, Belakang. pintu belakang 7, ya sih 7 sampai 8 lah ya. Berarti dia butuh 8 moldingan. Nah dari 8 molding itu, kalau semuanya ganti setiap tahun, kalau misalkan mobilnya ganti model, ganti muka, ya harus ganti semua kan. Makanya biasanya kalau facelift itu ya cuma muka doang, ya kan, biar sisanya masih bisa dipakai. Karena satu molding begini tuh mahal banget teman-teman. Jadi itu bikin mobil itu susah. Ini Specicup, ya kan? Honda Specicup, Honda Special 125. Ini SH di Indonesia SHI adanya. Ini SH mode, sebelahnya SH mode lagi. Sebelahnya ini Fisher atau Speci, ya kan? Coba jauh. Mungkin kalau dari sini kita akan bisa melihat motor-motor Vietnam style. Mana yang disebut motor-motor Vietnam style? Ada Super Cup, cakep. Yang sepertinya kalian bisa lihat adalah di sini helmnya tuh nggak ada yang helm standar nasional Indonesia tuh di sini nggak ada guys. Artiannya di sini tuh helmnya helm cetok doang, tau gak lo? Semua orang helmnya helm cetok.
Helm-helm Halves tuh nggak ada yang pakai di sini. Helm Halves kayak di sini nggak laku. VF9 ganteng banget. Ganteng. Tuh VF paling ganteng tuh VF9. Segede Palisade guys, ganteng banget. Mana? Nggak ada. Mana? Motornya standar. Iya. Jangankan Vietnam style. Yang modif ganti knalpot kagak ada, guys. Beneran kagak ada. Gue mendengar yang namanya knalpot brong. Ini ambulans. Cakep ambulansnya. Keren. Sama sekali di sini nggak ada yang ganti knalpot brong, teman-teman. Knalpot aftermarket tuh nggak ada tuh. Nggak ada sama sekali. Jadi di sini gue belum menemukan mana yang disebut dengan Vietnam style, ya kan? Bahkan yang katanya Vietnam style spionnya sebelah doang. Ini bener sih sebelah doang. Tapi yang lainnya sebenarnya ya semuanya masih banyak yang pakai spion atau nggak pakai spion sama sekali. Coba ini apa? Honda Blade, Honda Vision. Di sini kayak 90% motor bensinnya kayak Honda deh. Suzuki, Yamaha sama sekali nggak ngeliat gue. Tuh. Vespa lumayan beberapa. Tuh kan, mana yang katanya kalau di Vietnam motor spion sebelah doang? Enggak guys. Antara pakai full atau nggak ada sama sekali, cuma satu doang tadi yang pakai sebelah. Cukup sonong boy di sini. Jadi gue tuh jujur bingung. Ya ada sih yang pakai spion sebelah doang tuh kayak itu sebelah doang. Tapi yang lainnya masih banyak yang pakai full gitu loh. Jadi kayak nggak wajib tuh yang namanya Vietnam style harus spion sebelah doang tuh nggak wajib di Hanoi. Ya, so far nih 5 menit itu di sini malah nggak ketemu sama sekali motor yang udah dimodif. Jadi gue nggak tahu tuh. Sejujurnya gue nggak lihat yang namanya Vietnam style asli di Vietnam langsung, gue belum lihat. Mungkin ada di kota lain atau di bengkel apa gitu ya. Tapi yang di jalanan gini ya, tuh nggak ada yang pakai loh. Kagak ada guys. Beneran dah. Tuh. Kagak ada tuh. Standaran semua. Ini standar semua di sini motor-motor. Ini Honda apaan? Honda Dang. Nggak pernah lihat ya. Honda Lead. Paling modifikasinya yang pelindung-pelindung gitu, box gitu. Kagak pakai helm sih mbak. Kagak ada coy. Ya. Jadi so far ya di Vietnam kita belum melihat yang namanya Vietnam style. Tapi videonya belum selesai karena abis ini kita mau main ke pabrik dan nyobain motor asli buatan Vietnam. Kayak gimana? Ikutin terus. Tempat pabrik perakitannya motor listriknya. Tuh, e-scooternya banyak banget tuh. Emang dari dalam pabrik dia disuruh ngelakson. Pantes kalau di jalan pada doyan ngelakson. Tuh. Kan? Kan? Nggak ada apa sebenarnya nggak usah ngelakson bisa. Di Vietnam sini ternyata kalau motornya di bawah 50 km per jam nggak butuh SIM. Mungkin itu menjelaskan kemarin di jalanan. Kenapa busuk itu ya? Ya, karena di bawah 50 km per jam di Vietnam nggak butuh SIM. Sebenarnya peraturan begitu di beberapa negara lain ada. Kalau nggak salah di beberapa negara Eropa di bawah 50 cc nggak butuh SIM. Tapi ya, oke. Emang doyan ngelakson aja orang sini. Enggak, itu dites. Lagi itu dites. Ini di belakangnya adalah assembly line-nya. Jadi dari ujung sana pelan-pelan ke sini ya kan. Sehari bisa 1000-an katanya. Bisa produksi 1000-an motor. Dan kalau Vinfast ini motornya hanya motor listrik. Jadi satu perusahaan mobil dan motor yang diproduksi, even bus, semuanya hanya listrik kalau Vinfast. Proses pengerjaannya tuh cepet banget ya. Kalau udah jadi diangkat, ces tuh. Tinggal diangkat, dibawa ke sana. Nggak capek ya. Udah deh, tinggal ditaruh situ. Dikleng. Nah, kesini lagi buat ngangkat lagi. Motor berikutnya udah siap buat diangkat. Jadi emang proses produksi itu
susah banget teman-teman, prosesnya tuh pusing karena harus sinkron. Jadi semua ini tuh kayak sinkronisasinya sangat-sangat tinggi. Bayangin kalau misalkan tiba-tiba di tengah-tengah ada yang tiba-tiba nggak bisa produksi gitu, atau nggak bisa masang masnya tiba-tiba gitu. Itu ke belakangnya, branded-nya, waduh ribet banget tuh. Produksi jadwalnya berubah, apa berubah. Jadi produksi yang begini nih harus konsistennya tinggi banget. Tadi kan dalam satu hari, satu line ternyata 1000 sampai 1500. Mereka punya 3 line, berarti sekitar 3000-an per hari totalnya, ya kan? Dari mentah sampai jadi motor kayak begini, itu kira-kira butuh 40 menit. 40 sampai 50 menit. Tapi take time, jadi antar dari satu station ke station berikutnya, sekitar 50 detik. Jadi effectively sebenarnya setiap 50 detik satu motor selesai, satu motor selesai, satu motor selesai dari masing-masing line. Jadi setiap 50 detik sebenarnya 3 motor selesai karena ada 3 line, teman-teman. Wow, seru ya proses produksi di pabrik kayak gini ya. Ternyata satu motor ini ya, per motor itu kira-kira 70% dari partsnya itu dibikin di dalam grupnya Vingroup. Karena yang Vingroup tuh kan gede banget. Mereka banyak pabrik, jadi mereka bisa in-house. Mungkin itu juga yang bisa mengejar harganya kompetitif banget kalau di Vietnam sini. Ya harapannya di Indonesia juga kompetitif sih teman-teman. Jadi kita bisa melihat si VinFast ini lumayan end to end. Dari belum jadi sampai barang jadi tuh semuanya bisa dikerjain sendiri di dalam grupnya. Nah sekarang kita mau nyobain motornya nih. Kita ambil yang mana, Rip? Hap! Gimana? Udah jadi anak Vietnam belum, bro? Ini helm Vietnam kayak gini, guys. Bersyukurlah kalian di Indonesia helmnya SNI. SNI-nya proper banget. Di sini Helm cetok. helm cetok. Jadi ini adalah tipe yang bentukannya paling Indonesia banget, guys. Gue udah jadi orang Vietnam belum? Udah. Timnya mana kelas? Tim. Nah, jadi ini tipenya yang Viper. Nah, yang bikin menarik adalah jadi nanti yang dijual di Indonesia itu lebih powerful dibandingin yang ada di Vietnam. Walaupun secara desain bentukannya sama. Ring 14 nih bisa pakai Sugoi ini gue nih. Tuh, ini ring 14 ya kan. Bottom shocknya, lampunya sih cakep loh. Jujur lampunya cakep. Projector loh itu. Jadi projector kan. Tuh. Depan double disc ya kan. Belakangnya behelnya cakep loh. Behelnya cakep ya kan. Ini kalau harganya menarik nanti ketika launching bisa laku nih teman-teman. VinFast itu bisa ngecharger, dicas ya kan, bisa dicolokin di sini buat ngecas atau mau swap baterai. Nah, swap baterainya sih cukup gampang. Tuh segede gini. Simple banget. Dan mereka udah target mau punya puluhan ribu swapping station di Indonesia. Ini harusnya ketika video ini tayang, kalian harusnya udah lihat beberapa charging station di sekitaran Jakarta, teman-teman. Kita coba posisi ridingnya dulu. Posisi ridingnya sih tipikal motor matic pada umumnya ya. Tapi ini layarnya berwarna. Wow. Satu baterai aja lumayan kenceng loh. Lantainya cukup tinggi tapi masih dalam posisi nyaman. Ini buat nganter sekolah sih cocok nih. Posisi ridingnya menyenangkan juga. Beloknya bisa patah banget. Bisa patah banget beloknya. Oke, simulasi berikutnya adalah di Jakarta naik ke paving block rumah. Hah? Ini simulasi nih. Kuat guys. Satu baterai aja kuat. Suspensinya enak loh, surprisingly. Suspensinya enak, klaksonnya bagus nggak? Cakep, lucu. Gimana, gue udah cocok jadi orang Vietnam belum? Ahoy. Simulasi di Vietnam. Pertanyaan penting. Kalau ibu kita atau pacar kita mau standar 2 gampang nggak? Oh, sangat mudah ternyata teman-teman. Ini ada yang tipe ini kan, yang tipe Viper. Ada yang tipe Velis. Ini yang Velis. Ada lagi yang kayak Vespa tuh yang itu. Evo. Kita lihat yang Evo, Yang ini kayaknya peleknya lebih kecil ya. Iya. 10 ya.
Ini bentuknya lebih klasik teman-teman. Yang ini belum keyless. Coba. Yang ini posisi duduknya lebih santai lagi bahkan. Tuh. Balik sini ada sisaan di sini ya. Lebih dalam dibanding yang lain. Dan cuman ini bisa jadi notes juga buat teman-teman cewek. Kalau mau nge-swipe, ini cukup berat coba Mas Dimas. Satu tangan ya. Berat loh. Iya. Tapi itu kan tadi itu mereka nyediain chargeran di sini kan. Oke. Jadi kalau buat ngecas di rumah masih bisa juga. Oh, mungkin kalau ini udah masuk ke Indonesia, kalian bisa cari tempat charge yang isi di bengkel gua gitu, yang jadi laki-laki yang bantuin. Ada yang bantuin. Oh, Ada yang bantuin. sekalian modus. Tapi nggak apa-apa. Kan gue yakin pasti Vinfast nyari tempat charging stopnya kan. Kalau ada yang punya tempat pengen, mungkin bisa kotak. Seperti MG. Iya. Ya kan? Berat. Jadi mendingan Demong yang bantuin ya. Betul. Kayak, aduh mas berat tolong bantuin dong gitu ya. Betul. Tujuannya itu. Dan ini menurut Mas Bang cocok banget ya tuh buat cewek-cewek yang dia ngelipat kakinya begini Mas. Oh, FYI ada satu lagi yang lo harus coba. Lo bisa nge-standar tengah pakai satu kaki. Ini buat cewek-cewek pas banget. Buat satu kaki kan masa pakai dua kaki? Maksudnya nggak tenaganya nggak effort. Gini. Heeh. Oh benar. Enteng kan? Enteng. Bener. Seenteng jodoh masang? Kita coba sama Mbak Rides. Apa? Sama bapak? Mbak, aku mau nyoba Mbak. Sini Mbak. Kamu mau nyoba apa? Ini nyoba angkat baterai. Oh, nyoba angkat baterai. Ya kan kamu mau swipe ya? Bisa nggak kamu angkat? Ya angkat, Mbak. Angkat. Berat. Makanya butuh di bengkel cowok. Butuh di bengkel cowok. Biar ntar dibantuin sama mekanik cowok. Emang idenya aja, Mbak. Cari modus gitu. Coba kita tes. Yang lain. Taruh, gua ngetes ceritanya kan bawa sendal. Oh iya. Benar, masih bisa. Ini kalau raket padel udah nggak muat sih. Nggak bisa. Tapi ini gini masih bisa ya. Bisa. Jadi misal butuh sendal kan, butuh jas hujan, sendal. Jas hujan, Masih bisa, masih bisa. biasanya ini nih. Tas-tas itu ya. Satu baterai cukup nggak? Coba. Ini masih bisa kok. Masih bisa, masih bisa. Masih aman ya. Masih aman. Benar. Ada cantolan nggak di depan? Ada cantolan di depan. Ada cantolan. Benar. Ini botol minum masuk nih. Masuk. Gede Coba, nih. kita coba. Ini ada aku. Ini lebih gede dari ADV nih. Yang nggak punya bagasi depan. Oh, masih masuk. Masih ada sisa. Oh ini nggak muat Mas Dim. Nggak muat. Ini kalau harganya menarik boleh sih buat di rumah. Oke. Tapi kalau buat cowok joknya kurang tinggi ya? Kurang. Sebenarnya ini sih Mas. Ketinggian ya. Tapi ini bentuknya yang lucu teman-teman. Velgnya 12. Benar. Tapi kalau mau yang cowok sih pasti sukanya yang Viper itu. Ular kan? Betul. Ada satu lagi model, ini namanya Velis. Nah ini posisinya masih enak nih. Jadi ini cocok buat yang pengen agak klasik kayak Evo tapi cowok. Karena ini posisinya lebih tinggi. Nah ini bentukannya klasik tapi masih cowok nih. Posisi ridingnya yang ini. Lo nggak bisa, lo capek kejar gue ya Rip? Coba lari Rip. Ayo 1, 2, 3. Bagus ya Rip, motornya Rip. Bagus ya Rip. Anjay. Naik motor di Vietnam. Posisi ridingnya sangat-sangat seperti motor pada umumnya, jadi nggak perlu adaptasi banyak-banyak. Tuh. Tenaganya juga cukup banget. Set. Anjay. Ini enak loh. Guys, settingan suspensinya. Ini juga aspalnya bukan aspal yang mulus banget. Jadi settingan suspensinya enak juga. Oke, kita coba tanjakan yuk. Ngeng. Harganya juga enak. Oke, kita belok kiri sini. Dung. Rem depannya oke. Ini kalau rem belakangnya emang kurang menggigit ya, tapi rem depannya sih oke. Simulasi melewati jalanan beton. Oke, mau hujan jadi gue pakai kacamata dulu. Motor listrik kuat nggak buat tanjakan? Kita coba. Kuat loh. Gue masih kuat guys. Oke, kita turunan. Wow. Rem depannya oke loh. Ini kalau harganya menarik sih pasti laku sih di Jakarta. Oke, kita coba model yang lain guys. Coba ya gua gas. Kenceng loh. Posisi ridingnya sih menyenangkan. Ini cocok ini buat anak-anak sekolah ya kan yang mau berangkat les. Cocok nih naik motor ini. Sininya juga gede banget.
Nah ini simulasi di klakson beneran sama orang Vietnam, tuh kan? Arogan. Oke, sekarang kita coba tanjakan yuk. Yang dicobain pakai Arif itu yang tipe nanti dijual di Indonesia karena itu lebih kuat tenaganya. 1, 2, 3, go. Cukup loh tenaganya buat tanjakan jauh kayak gini. Tuh kan. Buat turunan pengeremannya juga oke. Nah, sih Arif kuat kan diboncengnya pakai itu. Jadi ini dia teman-teman motor yang nanti akan dijual di Indonesia, motor listrik terbaru dari VinFast, ya kan? Jarang-jarang nih ada merek mobil, ini kan satu perusahaan jual motor dan mobil teman-teman. Jadi ini menarik untuk ditungguin. Gue belum tahu harganya berapa, tapi semoga harganya cocok biar laku nih di Jakarta motor ini. Sekian dulu aja untuk video trip di Vietnam ini, ya kan? Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Yang mana model favorit kalian? Saya Jalan, I'll see you next video guys. Bye bye.